Jadi saya ada di sini tulus ikhlas, hati saya tidak dibayar sepeser pun. Dia punya keinginan yang besar untuk menjadi pemimpin, jadi kita support karena saya tahu betul. Saya kalau nggak kenal orangnya, kalau memang saya nggak kehatean gitunya bahasa Sundanya, saya mau dia. Tapi kita tahu dia orangnya mau belajar, dia orangnya jujur, amanah. Ya walaupun orangnya keras kepalanya tapi positif. Kalau ada sesuatu hal yang ingin, pasti insya Allah dia wujudkan. Saya akan ada terus. Saya di sini benar-benar ikhlas. Masih semangat? Semangat? Boleh tepuk tangan buat semuanya. Kepada Ibu dan Bapak, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih. Ketika kami bekerja dengan orientasi pada rakyat. Saya betul memimpin, tapi kerjanya kita kerjakan sama-sama. Kolosal kita kerjakan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Ini penanda bahwa setiap ikhtiar yang dikerjakan dengan niat yang baik, dijalankan dengan cara yang baik, bersama dengan orang-orang baik, dibukakan pintu-pintu untuk menemukan keberhasilannya. Terima kasih. Izinkan kami menyampaikan salam takzim untuk semuanya. Mudah-mudahan itu bisa dijaga. Sekaligus juga izinkan saya bantu untuk menyiapkan perjalanan yang berikutnya. Siap bantu? Siap bantu perjalanan berikutnya? Ya. Bismillah, insya Allah kita dimudahkan perjalanan berikutnya. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, seorang yang backgroundnya seperti itu bisa menjadi pemimpin negara dan bisa memulai sesuatu kayak bisnis anaknya deh yang kecil-kecil, yang nggak harus gede-gede, membuat orang percaya bahwa we can start something lah. Tipikal orang yang menyelesaikan satu demi satu skala prioritas yang emang gue rasa pas buat rakyat. Itu aja. One love. Semuanya akan berubah menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia karena memang sudah terbukti kerjanya. Kalau dari hati gue yang paling dalam, memang dia pahlawan buat gue. Berasa lah ya kalau kita nangkep getaran, energi, vibe yang positif itu berasa banget. Ya, jadi saya berrespek sama dia dengan apa yang udah dia lakukan, dengan apa yang dia perbuat, dan terlepas dari itu, saya melihatnya emang sosok yang merakyat aja. Pemimpin yang baik selama ini dan diharapkan lebih bisa lebih baik lagi ke depannya dan lebih jelas kalau ingin merangkul pihak mana, jadi rakyat juga nggak bingung. Jadi untuk saya sih secara pribadi mendapatkan hati saya dan mendapatkan rasa hormat saya karena beliau menganggap saya sebagai bangsanya. Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai capres. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Tim pemenangan untuk pemilihan umum 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga mengkonfirmasi Partai Golkar tak mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, meski tak diungkapkannya secara eksplisit. Namun, partainya telah membuka peluang dukungan kepada Prabowo Subianto yang merupakan rekan koalisi dari PKB. Kan kemarin P3 ngajak Golkar untuk ikut dukung Pak Ganjar. Tapi hari ini ada pertemuan dengan Pak Muhaimin, artinya sudah menjawab. Ujar Nusron di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 3 Mei. Meskipun tidak jawaban dengan kata-kata, tapi jawaban perbuatan. Kata Pak Faisal Riza, Kiai PKB bahasa tingkah lebih fase daripada bahasa yang lainnya. Ia sendiri ditunjuk sebagai tim pemenangan yang mewakili Partai Golkar. Nusron tak menampik ada peluang terbentuknya koalisi antara Golkar, PKB, dan Partai Gerindra. Koalisi tersebut bisa saja menunjuk Prabowo sebagai capres dengan berpasangan dengan Erlangga atau Muhaimin. Kalau ending berlebur 3 partai mengusung Prabowo, wakilnya bisa Erlangga, bisa Gus Muhaimin, yaitu urusan para ketum. Kita tim yang penuh penting sudah siap, ujar Nusron. Ia pun menjelaskan tak ada masalahnya jika Partai Golkar dan PKB sudah membentuk tim pemenangan bersama, meskipun Partai Golkar saat ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, sedangkan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Golkar dan PKB sendiri sudah sepakat membentuk koalisi inti yang bertugas dalam melobi peleburan KIB dengan KKIR. Nantinya mereka akan mensimulasikan siapa pasangan capres dan cawapres dari peleburan tersebut. Muhaimin sendiri mengatakan pertemuannya dengan Partai Golkar adalah bentuk sinergi untuk menyongsong pemilu 2024. Apalagi kedua partai sudah memiliki sejarah dan pengalaman dalam menghadapi konstelasi.
Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai capres. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Tim pemenangan untuk pemilihan umum 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai capres. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Tim pemenangan untuk pemilihan umum 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga mengkonfirmasi Partai Golkar tak mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, meski tak diungkapkannya secara eksplisit. Namun, partainya telah membuka peluang dukungan kepada Prabowo Subianto yang merupakan rekan koalisi dari PKB. Kan kemarin P3 ngajak Golkar untuk ikut dukung Pak Ganjar, tapi hari ini ada pertemuan dengan Pak Muhaimin, artinya sudah menjawab, ujar Nusron di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 3 Mei. Meskipun tidak jawaban dengan kata-kata, tapi jawaban perbuatan. Kata Pak Faisal Riza, Kiai PKB, bahasa tingkah lebih fase daripada bahasa yang lainnya. Ia sendiri ditunjuk sebagai tim pemenangan yang mewakili Partai Golkar. Nusron tak menampik ada peluang terbentuknya koalisi antara Golkar, PKB, dan Partai Gerindra. Koalisi tersebut bisa saja menunjuk Prabowo sebagai capres dengan berpasangan dengan Erlangga atau Muhaimin. Kalau ending berlebur, 3 partai mengusung Prabowo, wakilnya bisa Erlangga, bisa Gus Muhaimin, yaitu urusan para ketum. Kita tim yang penuh penting sudah siap, ujar Nusron. Ia pun menjelaskan tak ada masalahnya jika Partai Golkar dan PKB sudah membentuk tim pemenangan bersama, meskipun Partai Golkar saat ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, sedangkan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Golkar dan PKB sendiri sudah sepakat membentuk koalisi inti yang bertugas dalam melobi peleburan KIB dengan KKIR. Nantinya mereka akan mensimulasikan siapa pasangan capres dan cawapres dari peleburan tersebut. Muhaimin sendiri mengatakan pertemuannya dengan Partai Golkar adalah bentuk sinergi untuk menyongsong pemilu 2024. Apalagi kedua partai sudah memiliki sejarah dan pengalaman dalam menghadapi konstelasi. Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai capres. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Tim pemenangan untuk pemilihan umum 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai capres. Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Tim pemenangan untuk pemilihan umum 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga mengkonfirmasi Partai Golkar tak mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, meski tak diungkapkannya secara eksplisit. Namun, partainya telah membuka peluang dukungan kepada Prabowo Subianto yang merupakan